Salam, horas madihita salutna buat kita semua jemaat HGBP Tamarunang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi.
amalkanlah hukum Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian bunyinya. Beritakanlah firman, sediakanlah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang sudah, tegurlah, apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesalahan dan pengajaran. Demikian, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan pada minggu ini bagi kita yang terambil dari Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayatnya yang 11 sampai dengan 14. Maaf, di situ Kolose 11 ayat sampai dengan ayatnya yang 14. Kita membaca dengan secara responsoria. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Naposo.
Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 10 Juli 2022. 1 Romawi, Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Mamaritahon huhut mangulahon hatani debata. Kedua, kebaktian Minggu 17 Juli 2022. Kebaktian Minggu 17 Juli 2022 dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang berkor pada saat itu, pada ibadah itu, yaitu kor punguan ama. 3. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa 12 Juli 2022 masuk pukul 19.30 WITA bertempat di gedung gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. 4. Pemberian apresiasi anak berprestasi. Sesuai dengan program kerja seksi pendidikan, gereja akan melaksanakan pemberian apresiasi kepada anak berprestasi dengan ketentuan 1. Tingkat SD, SMP, dan SMA nilai 8,75 atau ranking 1, 2, dan 3. 2. Tingkat mahasiswa dengan IPK minimal 3,5. Pemberian apresiasi anak berprestasi akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di ibadah minggu. Untuk itu kepada semua jemaat agar memberikan fotokopi nilai rapor anaknya kepada majelis gereja kita paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 yang akan datang, termasuk menyerahkan transkrip nilai bagi anak-anak kami yang mahasiswa. 3. Evaluasi program kerja. Gereja akan melaksanakan evaluasi program kerja di tahun 2022. Adapun jadwal evaluasi tersebut ialah 1. Hari Kamis 14 Juli 2022 oleh Dewan Diakonia. 2. Hari Kamis 21 Juli 2022 oleh Dewan Marturia. 3. Hari Kamis 28 Juli 2022 Keuangan, Majelis Perbendaharaan, dan Bendahara Gereja. Berhubungan dengan hal tersebut, agar Ketua Dewan Marturia, Seksi Musik, Sending dan Multimedia, Dewan Diakonia, Seksi Diakonia Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kemasyarakatan untuk membicarakan evaluasi program kerja di masing-masing dewan. Tempat dan waktu ditentukan para ketua dewan. 4. Pembinaan calon situa. Gereja akan melaksanakan pembinaan calon situa pada hari Kamis 14 Juli 2022 masuk pukul 18.00 WITA di gereja. Diharapkan kehadiran calon situa di gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 5. Kebaktian bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan kebaktian bulan ceria anak sekolah minggu pada hari Sabtu 16 Juli 2022 bertempat di rumah Jevan Sumbayak dan Cesi Boru Sumbayak yang beralamat di perumahan Villa Sudiang Sejahtera, Blok B2 nomor 18, Jalan Batu Tambung, Sirina Pace. Kebaktian masuk pukul 17.00 WITA. Diharapkan kepada semua anak sekolah minggu gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 6. PA AMA INA HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA AMA INA
pada hari Sabtu 16 Juli 2022 masuk pukul 19.00 WITA bertempat di gedung gereja KBP Tamarunang. Dihimbau kepada semua ama, ina gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 7. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. B. Pada hari Minggu 17 Juli 2022 yang akan datang, kita akan memberikan persembahan ke depan melalui amplop untuk mendukung kegiatan sekolah Injil libur anak sekolah minggu gereja kita. 8. Undangan kebaktian syukuran. Gereja menerima undangan kebaktian syukuran dari keluarga B. Sinaga SE, D. Borusilain SST MKes pada hari Minggu 17 Juli 2022 yang akan datang masuk pukul 11.30 WITA yang beralamat di Antara Residence. Undangan kebaktian syukuran ini ditujukan kepada semua jemaat gereja kita dan punguan Kor Ama, Ina, Naposo Bulung untuk mengisi kor di acara kebaktian tersebut. 9. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah, MU Huta Galung dirawat di rumah, Situa MH Panjaitan dirawat di rumah sakit Wahidin. 10. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Supandang Sianturi SPD Naposo Bulung 4 Juli wilayah 3, Mutiara Nauli Borusi Majuntak anak sekolah minggu tanggal 4 Juli wilayah 3, Kejora Julia Borusi Majuntak Naposo Bulung 5 Juli wilayah 3, Jepan Evelyn Clement Sumbayak anak sekolah minggu 9 Juli wilayah 2, Monika Boru Panjaitan Naposo Bulung 9 Juli wilayah 2, L Borus Simamora SH MH 10 Juli wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 11. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Juli. Jemaat yang merayakan: 1. Febrian dan F. Borusihite tanggal 10 Juli wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 12. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1 Minggu 3 Juli 2022 ibadah di Gereja HKBP Tamarunang 136 orang. Minggu 3 Juli 2022 ibadah sekolah minggu 42 orang. Selasa 5 Juli 2022 kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga Dr. Andus M. Panjaitan MM PSM Borus Simajuntak AMD 55 orang. 2. Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita mendoakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari
Nyanyian HKBP 232 ayat 1 dan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan A1, A2, 1A, 1B, dan 2. Yesus
Jadi agak kurang maksimal pun sudah ketakutan dia dengan suara 4 mic kita ini. Jadi sudah menyala. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 saya akan baca, tolong Bapak Ibu semua, saudara-saudara ikuti dalam hati masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Ada istilah Allah itu transenden. Apa itu transenden? Agama kuno menganggap Allah itu jauh sekali, tidak bisa dijangkau, jauh sampai ke langit, jauh sampai ke seberang laut. Itu makanya karena anggapan Allah itu transenden, agama-agama kuno itu selalu mencari namanya. Kok terlalu besar ini mic-nya? Agama kuno selalu mencari namanya Allah. Tidak heran kalau mereka pergi ke gunung untuk bertapa karena mau mencari Allah. Siapa tahu Allah ada di gunung, bertapalah mereka di situ. Pergi mereka ke negeri seberang, melewati sungai, bahkan terus pergi jauh melewati laut dengan harapan siapa tahu Allah di situ. Itu anggapan agama-agama kuno atau agama-agama pada zaman perjanjian lama. Sekarang Musa mau menekankan Allah itu tidak transenden, Allah itu adalah imanen. Apakah imanen? Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 14, Logos, firman, sudah menjadi daging. Logos, firman, yaitu Yesus Kristus, Allah kita itu, dia dekat dan dia hadir. Dia hadir di antara umat manusia. Jadi perubahan konsep transenden, Allah itu jauh, menjadi Allah itu imanen, Allah itu dekat dengan kita. Dan kita yakini Allah itu sekarang bersama-sama dengan kita di ibadah kebaktian ini. Itu yang ditekankan oleh Musa. Allah itu dekat, dia tidak jauh, dekat dengan hatimu. Sekarang bagaimana kita memahami Allah itu dekat dengan saya? Bagaimana kita memahami Allah itu ternyata tidak jauh daripada kita? Saudara-saudara, kuncinya ialah kita mau mendengar akan firman Tuhan. Orang yang mau mendengar akan firman Tuhan, dia akan memberikan dirinya dekat dengan Tuhan dan Allah dekat dengan dirinya. Ketika orang mau memberikan dirinya dekat dengan Tuhan, dia mau mendengar suara Tuhan itu. Orang yang mau mendengar suara Tuhan itu adalah orang yang mau tenang hidupnya. Dan orang yang mau taat dan konsentrasi
dan betul-betul sungguh-sungguh dia mendengar firman Tuhan itu. Itulah orang yang mau dekat dengan Tuhan, dia mau mendengar bagaimana firman Tuhan itu. Sehingga benarlah ketika dia mau mendengar firman Tuhan, iman itu muncul di dalam hatinya. Muncullah iman itu. Iman itulah keyakinan bahwasannya dia yakin Allah itu sudah berada di dalam dirinya dan dirinya sudah berada di dalam Allah. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh para agenda tadi, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hatinya. Berbahagia mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan mau menyimpan di dalam hatinya itu. Contoh praktisnya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu, kata perjanjian baru, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu kita dengar firman Tuhan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akalmu, jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, jangan langsung buru-buru melakukannya, tapi tunggu dulu, tenang dulu. Kalau ada perintah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akalmu, jiwamu, kekuatanmu, tunggu dulu, resapi dulu dia. Biarkan dulu firman Tuhan itu masuk ke dalam hatimu itu. Sama seperti air yang menyejukkan hati kita, dibiarkan dia masuk menguasai hidup kita. Dan biarkan firman Tuhan itu mengubah hati kita itu dulu. Hati kita diubahkan, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah itu dulu. Bekerja dulu firman Tuhan itu dalam hati kita ini. Diubahkan hati kita itu dengan firman Tuhan ini. Diubahkan pikiran kita ini, bagaimana kita memahami mengasihi Tuhan Allah itu. Ketika proses perubahan itu terjadi dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam hidupku, Allah sudah mengubah hidupku sehingga kita mampu bagaimana cara mengasihi Tuhan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, resapi dulu, tenang dulu, berikan dulu pemahamanmu terhadap firman Tuhan itu, supaya firman itu mengubah hati kita itu, karena dia dekat. Setelah itu dikatakan lagi, kasihilah sesama manusia dengan segenap hatimu. Baru kita bisa berangkat mengasihi sesama manusia. Disitulah kita dibentuk oleh firman Tuhan, dan berbahagia orang yang melakukannya. Itu dia. Oleh sebab itu saudara-saudara, meskipun kadang ada keluhan, susah melakukan firman Tuhan, sulit, tidak mampu, terlalu sukar, banyak tuntutan, itu mungkin keluhan-keluhan daripada orang percaya, sehingga dengan keluhan-keluhan seperti itu dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Padahal itu bukan alasan. Ketika saya mau memberikan diri saya mendengar firman Tuhan, disitulah saya mau dibentuk, dan disitulah saya dekat dengan firman itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Lazarus, kepada Zakius, orang pendek itu, Zakius, aku mau ke rumahmu. Kata Tuhan kepada si Zakius. Semua orang kaget. Loh, kenapa Yesus mau ke rumah orang berdosa? Zakius itu pemungut cukai, penagih pajak, orang berdosa bagi orang Yahudi.
Kenapa Yesus mau ke rumah orang berdosa? Karena memang kehadiran Yesus itu memanggil orang berdosa, mencari orang yang sakit rohani. Zakius kaget dan terkesan. Tanpa pikir panjang, dia mau menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya beserta dengan para murid-muridnya. Lalu apa kata Yesus setelah dia masuk ke rumah si Zakius? Lukas 19 ayat 9. Lukas 19 ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Ketika Zakius menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya, Zakius beserta dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, penghuni di rumah itu selamat, mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang mau menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya. Bersukacitalah Bapak Ibu kalau kita mau menerima Yesus dalam rumah kita masing-masing. Orang yang berbahagia karena Yesus mau masuk ke dalam rumahmu. Berlomba-lombalah, mintalah kepada majelis gereja supaya ada kebaktian di dalam rumah kita. Entah itu pertengahan wilayah. Dan ingat, persoalan pertengahan wilayah bukan soal makanan atau minuman. Apa kata Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun? Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang penting, karena dia mau masuk ke dalam rumah saya. Berkat itu mau masuk ke dalam rumah saya. Alangkah sukacitanya kalau saya menerima itu, sehingga keluargaku mendapatkan damai di tengah-tengah keluarga saya ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya berbahagia juga kalau kita masih mau memberikan diri kita marsaur, berkumpul bersekutu dalam ibadah di gereja ini. Kalau kita masih mau memberikan diri kita ikut dalam pertengahan wilayah, kalau masih mau kita berdoa kepada Tuhan, kalau masih mau kita membaca Alkitab di rumah kita sendiri, karena disitulah persekutuan kita dengan Tuhan. Seharusnya manusia sudah harus berpikir zaman Covid ini untuk menegur kita. Sekarang seolah-olah manusia itu sudah terlena kembali. Kita lupa banyak yang korban di tahun 2020 kemarin karena Covid. Itu sapaan Tuhan kepada manusia, hei manusia, dekatkah engkau dengan Tuhan? Kita lihat bagaimana korban itu berguguran karena Covid. Tapi masalahnya kita sebentar saja takut. Setelah seolah-olah kita merasa di zona aman ini, dangadong be Covid, mulak mamusia itu laptop. Kembalilah kepada sifat asli kita yang sebenarnya. Besongonima, martangi yang dijauh pedak kea. Lahu mangan lahu martangi yang pedak kea. HP tiki Covid besongonima jonok natu tribata. HP dung salku Covid. Besongonima sudah lupa kepada Tuhan. Saudara, Covid belum selesai. Kita lihat di Jakarta bagaimana naiknya itu Covid itu. Puji Tuhan di Makassar tidak ada berita yang mengerikan itu. Kita doakan supaya tetap stabil itu. Mari saudara-saudara, Covid belum selesai. Suara Tuhan itu masih terus diperdengarkan dalam hidup kita. Dekatkah engkau jemaat HKP Tamarunang kepadaku itu? Dekatkah diriku dengan Tuhan?
dekatkan dirimu dengan Tuhan, padahal Tuhan sudah mendekatkan diri kepadamu. Tuhan sudah begitu dekatnya kepadamu. Masalahnya kita tidak mau mendekatkan diri, kita menjauh. Menarik diri dari gereja, menarik diri dari persekutuan. Apakah itu solusi? Solusikah itu? Itukah jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu? Ketika engkau menarik diri dari aktivitas gereja, ketika engkau menarik diri dari komunitas gereja, solusikah itu? Tidak. Justru itu kerugian bagi hidupku kalau aku menarik diri dari persekutuan itu. Tidak ada untungnya itu. Berapa lama kita bertahan? Berapa lama kita jauh daripada Tuhan? Ingat, umur manusia kata pemazmur 70 tahun. Kalau masih bisa tahan dia 80 tahun, itu pun penuh dengan penderitaan. Pemazmur mengatakan itu. 70 tahun umur kita. Tidak ada dikatakan manusia itu kekal. Tidak ada itu. Tidak bisakah kita umur 70 tahun, umur saya sekarang ini membahagiakan keluargaku, membahagiakan Tuhan? Tidak bisakah dengan umurku seperti ini dekat dengan Tuhan? Beberapa hari yang lalu ketika saya dengan Jesaya masuk ke gereja, ayo ke gereja, ada perlu. Masuk kami berdua. Jesaya bertanya, umur 6 tahun, anak saya nomor 2. Bapak, kenapa kita harus ke gereja? Kenapa orang Kristen itu harus ke gereja? Saya berikan ilustrasi. Kenapa handphone itu harus dicas? Ya, supaya tidak mati dia, makanya harus dicas. Dapat daya, dapat listrik biar bisa hidup. Seperti itulah hidup kita. Kita harus pergi beribadah ke gereja supaya iman kita tidak mati. Supaya kita disegarkan oleh firman Tuhan, supaya kita kuat menghadapi gelombang dunia ini. Karena ini saja tidak bakal mampu. Ini kekuatanmu, apa yang kau miliki tidak mampu menghadang gelombang dunia ini. Seberapa hebat hidup manusia, tidak ada itu. Kapal Titanic, lihat. Kalau saudara, Bapak Ibu pernah menonton film Titanic, sebelum itu penumpang masuk ke dalam kapal Titanic, ada satu teks yang mengatakan begini, karena kesombongannya. Dilihatlah kapal Titanic yang hebat itu. Apa katanya? Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan Titanic. Lihat Titanic itu. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic karena dilihat Titanic itu besar. Tuhan tidak bisa menenggelamkan katanya. Apa yang terjadi? Kita sudah tahu, tenggelam itu. Jadi tidak ada yang bisa melawan Tuhan, Bapak Ibu. Kehebatan apapun semua runtuh di hadapan Tuhan, tidak ada itu. Hanya belas kasihan Tuhan kita bisa mendekat kepadanya. Jadi mari Bapak Ibu semua, jangan berikan jauh hidupmu daripada persekutuan gereja. Mari dekat dengan Tuhan, supaya hidupmu, imanmu hidup kembali. Disegarkan lagi pikiran kita ini. Dan lihatlah seperti kata Yesus kepada Zakius, keluarga ini mendapatkan keselamatan. Jemaat HKBP mendapatkan keselamatan. Keluarga kita semua mendapatkan berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan bahwasannya Engkau Allah yang dekat, imanen, yang dekat dalam hati kami, yang dekat dengan hidup kami. Kami merasakan itu saat ini dalam ibadah di gereja HKBP Tamarunang ini. Begitu dekatnya Engkau dengan kami Tuhan. Firman-Mu itu memberikan kami hikmat, pengetahuan. Firman-Mu itu memberikan kami semangat. Firman-Mu itu memberikan kami ilham, inspirasi, kekuatan.
supaya kami mampu menghadapi gelombang dunia ini. Tidak ada yang kami andalkan Tuhan, tidak ada kekuatan kami, pikiran kami, kepintaran kami, semua tidak ada itu. Karena hanya belas kasihan Tuhan saja, belas kasihan-Mu, rasa kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami di ibadah ini, supaya kami semakin dekat dengan Engkau, supaya kami mau ingat Tuhan dalam persekutuan kami di rumah masing-masing. Kami ingat berdoa, kami ingat ibadah di rumah, kami ingat membaca firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang penuh dengan doa. Karena hanya itu kekuatan kami, tidak ada yang lain. Kami mendoakan jemaat yang sedang sakit, Agusta Christine Borusianipar, Amang M. Huta Galung. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami mendoakan hamba-Mu Amang Sintua M.H. Panjaitan yang besok rencana akan menghadapi operasi karena sakit ataupun kelemahan tubuh yang ada dalam dirinya. Kasihanilah hamba-Mu ini Tuhan, berikan umur panjang, berikan kesehatan. Kami yakin para medis ataupun obat itu sebagai saluran berkat Tuhan, mujizat Tuhan, supaya hamba-Mu ini bisa berangsur-angsur pulih. Berkati keluarga, supaya tetap diberikan pengharapan, kekuatan, ketabahan menghadapi hal ini. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan 1 minggu ini. Tuhan, kasih karunia-Mu lah yang memberkati kehidupan mereka semua. Kebahagiaan mereka, sukacita mereka adalah sukacita dan kebahagiaan kami. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur perpuluhan sebagai ungkapan syukur mereka atas penyertaan Tuhan. Berkati keluarga, pekerjaan dan kehidupan mereka. Dan kami mendoakan kepada PT Pelindo 4 Nunukan Kalimantan Utara yang sudah ikut berpartisipasi memberikan sumbangsih demi terwujudnya dana pensiun HKBP yang tetap diumumkan oleh para pimpinan gereja HKBP, supaya ini pun bisa selesai pada waktunya. HKBP Tamarunang juga ikut berpartisipasi. Berkati perusahaan PT Pelindo 4 Nunukan ini, para staf manajemen, karyawan, menjadi berkat orang-orang Kristen yang Tuhan tempatkan di sana. Inilah jemaat-Mu HKBP Tamarunang ya Tuhan. Sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Ama Ina, sampai kepada mereka yang sudah lansia dan yang sudah pensiun. Seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja, berikan rasa kasihan-Mu Tuhan. Rawat mereka, lihat mereka, berkati pekerjaan mereka. Biarlah mereka juga menjadi membawa semangat bagi orang-orang sekitar. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk menantikan seorang anak, tetap berharap dan tidak pernah putus asa. Karena kepada-Mu lah kami berharap, karena Tuhanlah sumber berkat. Kepada jemaat-Mu yang menantikan untuk memberkati keluarga mereka, gejolak apapun itu kami yakin Tuhan akan memperbaharui dan memperbaiki pada waktunya. Karena Tuhan yang menyatukan mereka, Tuhan yang membentuk keluarga mereka, Tuhan juga ikut ambil bagian dalam proses perdamaian jemaat di HKBP Tamarunang ini. Kami mendoakan kepada para orang tua yang berusaha untuk mencari nafkah dan membiayai kebutuhan anak-anak sekolah. Ketika orang tua mendaftarkan anak-anaknya ke tingkat SD, SMP,
SMA sampai ke perguruan tinggi. Banyak biaya yang mereka butuhkan, banyak biaya yang kami butuhkan. Kasihanilah kami Tuhan, supaya anak-anak kami bisa sekolah dengan baik. Kami juga mendoakan segala kegiatan gereja 1 minggu ke depan, baik itu pertanggungan wilayah, kebaktian Sabtu Ceria, kebaktian Ama Ina, sermon pembinaan calon sintua. Semua kebaktian dan kegiatan gereja itu hanya satu tujuan kami, nama Tuhan semakin diagungkan dalam pelayanan kami. Kami mendoakan proses izin mendirikan bangunan IMB yang sudah kami ajukan ke FKUB Kabupaten Maros, biarlah itu juga berjalan dengan baik. Dan kami juga menantikan karya Tuhan dalam proses tersebut, sehingga ke depan melalui Kabupaten Maros, gereja kami mendapatkan IMB. Kami mendoakan Opung Gerson yang sedang terbaring sakit. Terima kasih untuk proses penyembuhan. Kami melihat bahwasannya Opung Gerson sudah bisa bergerak sedikit demi sedikit. Itulah tanda penyertaan Tuhan kepada orang tua kami ini. Ke depan kami mohon supaya proses penyembuhan itu berjalan dengan baik. Berikanlah Tuhan rasa kasihan-Mu kepada orang tua ini. Kami mendoakan juga Opung Intan Doli Silain yang sedang terbaring lemah di kota Medan. Penyertaan Tuhanlah yang menguatkan semua keluarga dan menyembuhkan orang tua kami ini. Tuhan yang baik, inilah permohonan kami. Belas kasihanlah Tuhan kepada kami umat-Mu di gereja ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengantarkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. Firman
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam sehat untuk kita semua.